Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan PKM GFT yang berjudul Smart Pack, inovasi kemasan rokok cerdas berbasis IoT untuk pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. Perkenalan dulu, nama saya Peti Lasta. Saya Lutfia Ramadhani. Saya Loveno Danwarta. Saya Muhammad Bilan Faiz. Dan ada Dede Amelia Rahman. Lanjut ke latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia dengan 70 juta perokok aktif menurut data SKI 2023. Data menunjukkan 7,4% usia 10-18 tahun sudah merokok, sangat mengkhawatirkan. Prevalensi perokok usia lebih dari atau sama dengan 15 tahun mencapai 28,62% berdasarkan data Susenas 2023, menunjukkan tren yang terus meningkat. Upaya pengendalian konvensional belum memberikan hasil yang efektif. Dampak merokok. Jadi untuk dampak kesehatan itu skor efektivitas Indonesia hanya 20,23%, terendah di ASEAN. Thailand dan Singapura mencapai lebih dari 75%. Klaim BPJS 2023 untuk penyakit jantung, stroke, dan kanker mencapai puluhan triliun rupiah. Dampak ekonomi. Pengeluaran rokok masyarakat miskin lebih besar dari kebutuhan pangan pokok atau beli makan misalnya. Beban finansial kesehatan akibat rokok menguras anggaran negara dan keluarga secara signifikan. Dampak lingkungan. PM 2.5 Indonesia mencapai 30,4 nanogram per meter kubik, jauh melampaui standar WHO yaitu 5 nanogram per meter kubik. Asap rokok menjadi penyumbang utama polusi udara dalam ruangan dan luar ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede. Dan konsumsi rokok ya kenaikan ingatan ke belum yang lebih distribusi kok cara rokok cerdas berbasis konsumsi otomatis per hari, pencatatan real time setiap pengambilan rokok, ekosistem terintegrasi, teknologi material, kecerdasan digital, kebijakan publik, dan solusi inovatif untuk Indonesia yang lebih sehat. Lalu selanjutnya di sini ada desain dari Smart Pack-nya, yaitu terdiri dari material casing premium, yang dimana ada aluminium alloy atau stainless steel food safe, untuk tahan tekanan tinggi dan tahan api, tidak dapat dibongkar secara manual, desain ergonomis dan tahan lama, sertifikasi keamanan pangan. Lalu yang kedua ada teknologi terintegrasi di mana penguncian elektromekanik berbasis IoT, sensor internal perhitungan pengambilan rokok, sistem anti-tamper canggih, LED, status konsumsi, dan komponen tahan korosi dan cuaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lopendo. Oke, selanjutnya masuk ke mekanisme dan teknologi IoT. Jadi pembatasan konsumsinya itu otomatis 2 batang per hari pada fase awal implementasi. Dan juga ada timernya dan ada kalender digital yang terintegrasi melalui reset setiap 24 jam untuk siklus yang baru. Dan untuk konektivitas dan dayanya menggunakan modul NFT untuk sinkronisasi data secara real time dengan database kesehatan nasional, menggunakan baterai lithium ion polimer dengan masa pakai 30 hari dan pengisian ulangnya via USB Type-C. Untuk sistem distribusi dan regulasinya, distribusi terkontrol, Smart Pack hanya tersedia melalui outlet resmi yang ditunjuk pemerintah. Lalu ada verifikasi identitas. Jadi setiap pembelian itu memerlukan verifikasi KTP dengan ID unik yang langsung terhubung ke database kependudukan nasional. Lalu ada pengisian ulang resmi. Jadi setiap pengisian ulang
Smart Pack hanya dapat dilakukan melalui mitra resmi yang telah tersertifikasi, gunanya untuk mencegah penyalahgunaan. Lalu ada transisi bertahap. Untuk rokok konvensional akan diilegalkan secara bertahap dengan sanksi pidana bagi pelanggar, yang mana menjadikan Smart Pack sebagai instrumen kebijakan publik dan medical device. Selanjutnya dibacakan oleh Lutfiah. Di sini ada pihak yang terlibat, di mana kolaborasi banyak pihak yang relevan menjadi kunci keberhasilan implementasi Smart Pack. Melibatkan Kementerian Kesehatan, RI, BPOM, Kemenperin, Polri, dan BNN, produsen rokok, Dukcapil, serta komunitas kesehatan dan LSM untuk mengedukasi dan advokasi masyarakat. Di sini ada fase 12 bulan, yaitu riset dan prototype, riset desain dan spesifik teknis, fabrikasi casing dan modul IoT, dokumentasi lengkap. Lalu yang fase 3-4 bulan itu uji coba dan regulasi. Ujinya kayak uji ketahanan dan akurasi timer, penyusunan draft PP, MOU dengan stakeholder. Fase 5-6 bulan itu piloting dan skalasi, yang berisi distribusi terbatas pilot, pengumpulan data adopsi, evaluasi, dan roadmap nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan. Baik, selanjutnya itu strategi penerimaan sosial. Yang pertama melalui edukasi positif, yaitu narasi Smart Pack sebagai alat bantu kesehatan, bukan pembatas kebebasan. Selanjutnya, yang kedua, konten edukatif melalui media sosial, TV, dan radio. Yang ketiga, testimoni mantan perokok yang berhasil mengurangi konsumsi. Yang keempat, infografis dampak positif bagi kesehatan keluarga. Selanjutnya melalui pelibatan stakeholder dan feedback. Yang pertama, kolaborasi dengan tokoh agama, influencer, dan komunitas perokok. Yang kedua, forum diskusi publik di tingkat RT RW dan kelurahan. Yang ketiga, mekanisme umpan balik partisipatif melalui aplikasi dan hotline. Yang terakhir, kebijakan adaptif berdasarkan masukan masyarakat. Target penurunan konsumsi rokok sebesar 50% dalam 5 tahun implementasi. Penghematan klaim BPJS lebih dari 2 triliun rupiah dari penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Manfaatnya yaitu peningkatan kualitas udara dengan penurunan PM2.5 di perkotaan, transportasi budaya merokok menjadi terkelola dan terkontrol, infrastruktur data kesehatan nasional untuk kebijakan presisi berbasis evidence. Kesimpulannya, konsumsi rokok di Indonesia merupakan tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi nasional. Pendekatan konvensional dalam pengendalian tembakau terbukti belum cukup efektif. Dengan itu, Smart Pack hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan teknologi IoT, regulasi ketat, dan kebijakan publik terintegrasi dengan potensi besar menurunkan prevalensi perokok dan mengurangi beban kesehatan nasional. Smart Pack menjadi langkah strategis menuju pengendalian tembakau yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi PKM GFT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.